Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berdiskusi dan juga membahas tentang konsep kepemimpinan ya. Nah, oke, konsep kepemimpinan kita harus paham ya secara jelas dan secara gamblang apa sih itu kepemimpinan ya. Jadi memang kita tidak rancu lagi nanti ketika kita bicara tentang kepemimpinan dengan manajemen, dengan bos ya, atau apa pimpinan-pimpinan pimpinan-pimpinan tertentu di dalam sebuah organisasi itu kita tidak rancu. Karena ini biasanya saya temukan di beberapa konsep penelitian mahasiswa ya tentang kepemimpinan. Dia berbicara kepemimpinan, tapi ternyata yang dibicarakan bukan konsep tentang kepemimpinan. Oke, makanya hari ini mudah-mudahan bisa kita secerah-cerahnya gitu terkait konsep kepemimpinan. Nah, jadi kalau kepemimpinan ya sudah banyak sih ya teorinya, tapi ini saya ambil beberapa. Swanberg itu mengatakan bahwa kepemimpinan proses mempengaruhi aktivitas ya. Menurut George Terry juga sama ya. Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sukarela untuk mencapai tujuan. Tujuannya itu bisa sebuah kelompok ya, bisa juga bukan sebuah kelompok. Nah, oke. Nah, terkait kepemimpinan ya, menurut lain ya, Sullivan dan Baker dia mengatakan bahwa keterampilan. Jadi ini bisa-bisanya seseorang ya keterampilan atau soft skill seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi seperti itu. Jadi intinya adalah yang harus digarisbawahi adalah proses mempengaruhi. Ya, bagaimana itu mempengaruhi nanti kita bahas di session berikutnya ya lebih gamblang. Jadi kepemimpinan dipandang suatu proses interaktif yang dinamis. Ya, ada 3 cakupan yaitu pimpinan, bawahan, dan situasi. Ini 3. Ini ada dalam sebuah konsep kepemimpinan. Ya, jadi ada orang aja gitu ya, dia punya ide tapi dia tidak punya bawahan, dia tidak bisa disebut pemimpin. Dia ingin mengikuti seseorang tapi tidak tahu siapa orangnya, dia juga tidak bisa jadi bawahan gitu ya. Ada juga situasi yang tidak terkendali kalau memang tidak ada yang meng-create-nya atau mengaturnya, itu juga bukan konsep kepemimpinan. Jadi 3 dimensi dalam kepemimpinan adalah adanya pimpinan, adanya bawahan, dan adanya situasi. Ya, dan itu harus ada proses interaksi. Ya, ada saling komunikasi satu sama lain. Itulah yang disebut dengan kepemimpinan. Nah, ini yang biasanya rancu ya saya ambil ya. Jadi kepemimpinan dengan manajemen itu adalah sesuatu yang berbeda. Ya. Kalau kepemimpinan dia menekankan pada proses perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar suatu organisasi. Ya, seseorang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberikan inspirasi orang lain ya memotivasi dan memberi inspirasi orang lain secara individu maupun secara kelompok ya. Jadi kepemimpinan itu dia adalah bisa di luar organisasi, bisa juga tidak. Bisa organisasi permanen, bisa juga tidak. Ya, bisa kelompok tertentu yang berkumpul saja, bisa juga hanya ada 1 dan 2 orang saja, minimal ada 2 orang gitu ya. Itu adalah konsep kepemimpinan. Ya seperti itu harus dapat dan dia memotivasi, ya memotivasi dan memberikan inspirasi. Itulah yang disebut dengan kepemimpinan. Sedangkan manajemen ya pengkoordinasian dan pengintegrasian sebuah sumber yang ada melalui proses perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam mencapai tujuannya. Nah, ini kalau kepemimpinan adalah subjek, ya. Sedangkan manajemen itu adalah sebuah proses. Ini manajemen itu sebuah kata kerja, memanage ya. Memanage itu mengatur berarti. Ya, sedangkan kepemimpinan adalah subjeknya, ada orangnya melaksanakan. Ya, jadi seperti itu. Dan kalau manajemen itu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan melakukan pengawasan dalam mencapai tujuan, dan ini berada dalam sebuah organisasi. Ya, biasanya lebih banyak dalam suatu organisasi atau perkumpulan tertentu. Seperti itu. Oke. Nah, gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan dari tingkah laku, gitu ya, para pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Ya, perwujudan tersebut biasanya membentuk pola atau bentuk tertentu. Ya, jadi karena karakter orang berbeda-beda, ya makanya ada penelitian tentang gaya kepemimpinan. Ini hari ini kita akan coba bahas ya. Nah, ini nanti coba dibahas ya, kepemimpinan versus kepribadian. Ya, ada nggak sih persamaannya atau perbedaannya? Ya. Nah, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu diambil ya, ada 4 paling tidak, yaitu gaya kepemimpinan demokrasi, otoriter, partisipasi, atau bebas tindak. Ya, laissez-faire. Kita bahas satu-satu. Nah, gaya kepemimpinan demokratis ya biasanya gaya kepemimpinan demokratis ini orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek ya, orang usaha untuk memanfaat kemampuan setiap orang yang ada dalam organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Jadi karena demokratis itu adalah menyampaikan inspirasi, dari kata demokratis ya, berdiskusi, menyampaikan inspirasi, silahkan nanti akan diolah bersama apa yang akan dilakukan. Ya, seperti layaknya demokrasi gitu ya, layaknya melakukan sebuah musyawarah gitu ya. Dan pengambilan keputusan tidak pada satu orang atau satu tempat tertentu. Nah, jadi seperti itu. Itu yang disebut dengan gaya kepemimpinan demokrasi. Jadi mengambil keputusan sangat mementingkan diskusi dan musyawarah dan berusaha mengutamakan kerjasama. Ya, ini adalah gaya kepemimpinan demokratis. Sedangkan gaya kepemimpinan otoriter, dia menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok, ya, kekuasaan. Atau biasanya itu pengambilan kebijakan pada kelompok tertentu, ya. Dan pemimpin di sini bertindak sebagai penguasa tunggal, otoriter nih. Kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana keputusan perintah dan bahkan kehendak pimpinan. Ya, jadi diskusinya sangat minim, walaupun mungkin ada diskusi tapi sangat minim ya. Lebih cenderung pada kekuasaan, ataupun mungkin kalau misalnya ada diskusi itu hanya sebuah formalitas semata ya. Tapi yang jelas ketok palunya gitu ya, itu adanya di satu kelompok tertentu atau satu orang tertentu. Nah, selanjutnya adalah gaya kepemimpinan bebas. Ya. Jadi kebalikan dari tipe atau gaya kepemimpinan otoriter. Jadi bebas lah gitu ya. Diskusi, mau diskusi sok silahkan, mau nggak diskusi silahkan. Pokoknya ada kerjanya, ada program kerjanya gitu ya. Gitu. Nggak mau kerja juga bisa jadi nggak apa-apa gitu ya. Jadi seperti itu. Itu gaya kepemimpinan bebas gitu ya. Cenderung didominasi oleh perilaku kepemimpinan yang sangat kompromi dan
perilaku kepemimpinan pembelot. Jadi dia cenderungnya ya kompromi. Ini gimana nih Pak Ketua? Kalau seperti ini, ya sok silahkan. Tapi suka begini, ya udah boleh gitu. Jadi seperti itu, bebas ya. Dan pemimpin berketundukan hanya sebagai simbol biasanya. Ya, dia biasanya simbol aja gitu, karena memang dalam ADART-nya ketentuannya harus ada pemimpin, ya jadilah pemimpin gitu ya. Dan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan dan keputusan lebih banyak dibuat oleh bawahan ya. Kalau demokratis tadi beda ya, walaupun bawahan juga ikut serta dalam diskusi dan musyawarah, tapi di sana ada bawahan yang memberikan sebuah dorongan, motivasi dan lain sebagainya, gitu ya. Partisipatif. Nah, ini yang berikutnya adalah partisipatif. Partisipatif merupakan gabungan antara otokratif dan demokratik. Pemimpin ya menyampaikan hasil analisa masalah dan mengusulkan tindakannya ya. Jadi nih ada pemimpin itu pemimpinnya aktif ya, mengetahui segala apa yang terjadi dalam kepemimpinannya, situasi kepemimpinannya ya, dia menyampaikan analisanya, kemudian dia mengusulkan tindakan ya. Tapi mengusulkan tindakan tidak langsung diketok palu ya. Staf diminta saran dan kritiknya serta mempertimbangkan respon staf terhadap usulnya ya. Silakan, saya punya ide ini, kita punya masalah ini, bla bla bla, saya menganalisisnya seperti ini, silahkan coba didiskusikan apakah perlu kita laksanakan analisa saya atau ada pendapat lain, silahkan dipertimbangkan gitu ya. Itu biasanya pemimpin partisipatif ya. Dan keputusan akhir oleh kelompok. Oke, gitu ya. Bebas tindak merupakan pimpinan yang ofisial. Pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya ke bawahan. Pokoknya percaya aja dah gitu ya, bebas tindakan. Karyawan menentukan sendiri kegiatan tanpa pengarahan, supervisi atau pendampingan dan koordinasi. Ya. Kemudian keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan, kebijaksanaan lebih banyak dibuat oleh para bawahan, dan karyawan mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan caranya sendiri. Gitu ya. Ini bebas tindak, ya hampir mirip hampir mirip kayak apa tadi ya, tadi gaya kepemimpinan bebas tadi ya. Oke. Pimpinan hanya sebagai sumber informasi dan pengendalian minim, ya itu tadi yang bebas. Nah, pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan. Kalau nggak perlu, ya udah jangan sendiri, ya. Prakarsa selalu datang dari bawahan. Nah, jadi pemimpin tidak pernah menganalisa, dia tidak pernah tahu kondisi gitu ya, dia hanya simbol gitu ya. Hampir tidak ada pengarahan dari pimpinan ya. Tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul oleh per orang ya. Nah, seperti itulah gaya kepemimpinan bebas gitu ya. Nah, jadi Gillis menyimpulkan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang jelek dan tidak ada kepemimpinan yang tepat. Jadi maksudnya tadi sudah saya paparkan berbagai macam gaya kepemimpinan gitu ya. Tapi itu bukan berarti ada yang positif dan negatif. Walaupun saya menyampaikannya agak-agak ada negatifnya gitu. Tapi maksudnya di sini adalah ini semua bisa terjadi dalam seorang pemimpin ya. Dalam situasi tertentu seorang pemimpin A gitu ya, dia akan menjadi pemimpin yang otoriter ya. Misalnya dalam kondisi apa? Kondisi perang. Tidak ada, kondisi perang itu biasanya kondisi yang darurat ya, tidak bisa mengambil keputusan musyawarah dan lain sebagainya, maka yang harus dilakukan adalah instingnya dia.
dia lakukan, maka dia bisa disebut dengan kepemimpinan yang otoriter. Kita lakukan ini bla 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 bla. Nah, itu kan otoriter ya, karena memang situasinya mendesak gitu. Terus ada, kalau dalam memang situasi panjang dan memang masih bisa didiskusikan, ada partisipatif, itu gaya kepemimpinan partisipatif dan demokratis gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, teori munculnya kepemimpinan ini adalah teori genetis atau keturunan ya. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa seorang pemimpin itu lahir, bukan dibuat gitu ya. Dalam keadaan yang bagaimanapun seorang ditempatkan karena dia telah ditakdirkan menjadi pemimpin gitu. Ini biasanya tipe-tipe kerajaan ya, kekaisaran atau kesukuan ya. Disebutkan juga bahwa gen sifat kepemimpinan diturunkan oleh orang tuanya yang juga seorang pemimpin. Jadi kepala suku ya akan berkemungkinan juga nanti anaknya akan menjadi kepala suku juga gitu ya. Oke. Sedangkan kalau teori sosial mengatakan seorang pemimpin itu dibuat bukan dilahirkan. Jadi pemimpin itu dibuat atau dididik bukan lahir secara kodrat karena dia memang seleksi alam. Ya, pada penganut teori ini mengatakan pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup ya. Ini lebih kepada kita ya, karena kita memang di agama kita di Islam itu mengatakan bahwa setiap kita adalah pemimpin ya, mau ayah ibu kita bukan seorang pemimpin tapi kita adalah siap untuk menjadi pemimpin. Oke. Nah, teori ekologis juga ada lagi teori ekologis ya selain tadi teori genetis, teori sosiologi, dan ini ada teori ekologis. Seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila dia berbakat. Ya, tapi kalau dia tidak berbakat maka tidak jadi ekologis. Ya, bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan dan yang teratur kemudian dia punya pengalaman maka dia akan jadi lebih lanjut. Jadi ekologis itu orang yang mengupayakan dirinya, dia akan menjadi seorang pemimpin. Oke. Nah, sifat dasar kepemimpinan. Nah, ini sifat-sifat dasarnya, ya. Dia memiliki motivasi, estimasi diri, empati, ya, membuat kesepakatan, decision making, ya, maksudnya apa, kerja-kerja ke depan, punya komitmen, dan interpersonal awareness itu berarti kemampuan untuk lanjut ya. Jadi ini interpersonal awareness ini adalah sifat dasar kepemimpinan. Ya, jadi kalau kita mau jadi seorang pemimpin atau paling enggak pemimpin untuk diri kita sendiri berarti teori sosial tadi ya. Kita harus punya ini nih, ya. Berarti kita sukses tuh. Kalau kita sudah sukses membangun diri kita, maka kita akan bisa membangun orang lain, ya. Interpersonal awareness itu adalah kemampuan berkomunikasi ya. Gitu. Oke, selanjutnya kompetensi kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin itu ya kompetensi kemampuan yang dimiliki seseorang itu nampak pada sikapnya. Ya, yang sesuai dengan kebutuhan kerja dan parameter lingkungannya. Jadi dia punya apa sih yang diinginkan oleh bawahannya. Itu adalah kompetensinya. Bawahannya butuh seorang pemimpin yang tegas, maka dibutuhkan kepemimpinan yang otoriter.
bawahannya butuh pemimpin yang bisa diajak kerjasama, maka kepemimpinan yang demokratis. Gitu. Jadi kompetensi kepemimpinan akan terasah gitu ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan dalam kondisi situasi seperti apa. Ya. Nah, ini ada buku Causes and Posner lagi ya yang mengatakan bahwa ada 5 konsep yang kemarin sudah saya katakan ya. Yang untuk memiliki diri untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, yang unggul, dia harus memotivasi bawahan ya, mampu menjadi petunjuk ya, kemampuan bertindak, memberikan inspirasi, wawasan bersama dan pemimpin yang menantang proses. Sedangkan menurut Burwos ya mengatakan bahwa ada beberapa kriteria kualitas kepemimpinan manajer yang baik antara lainnya. Jadi kepemimpinan dengan manajemen atau dengan manajer itu seorang pemimpin bisa jadi manajer ya, tapi dia bisa juga mempengaruhi seorang manajer ya. Tapi seorang manajer dia belum tentu seorang pemimpin ya. Jadi beberapa kriteria kualitas kepemimpinan manajer ya, kalau Burwos itu lebih mengedepankan kepemimpinan manajerial ya. Jadi dia memiliki komitmen dan organisasinya ya, komitmen yang kuat, dia punya visi, disiplin yang tinggi, tidak melakukan kesalahan yang sama, antusias, berwawasan luas, kemampuan komunikasi, dia bisa memanajemen waktu, mampu menangani setiap tekanan, ya, punya empati, berpikir positif, memiliki dasar spiritual yang kuat dan selalu siap melayani. Juga sebagai pendidik atau guru bagi bawahannya. Ini menurut Burwos ya. Nah, ini secara umum bahwa 10 keterampilan untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses adalah punya visi, menentukan visi, lalu menjelaskan visi. Terus kita kenali apa sih kita ini tipenya apa yang mendominasi dari beberapa gaya kepemimpinan tadi, yang mendominasinya apa? Oh, saya lebih demokratis gitu ya. Apa lebih otoriter ya. Membedakan kepemimpinan dengan manajemen, nah yang sudah saya katakan ya. Pelajari dan taati aturan. Nah, ini harus yang pertama, ya, karena memang tidak akan pernah menjadi seorang pemimpin mereka yang tidak taat aturan karena memang awalnya dia tidak mempelajari aturan. Terus jaga kepercayaan kolega Anda, ya, jaringan, bawahan, itu juga harus dijaga kepercayaannya. Pak, kalau tidak, maka mereka akan menjadi pemberontak, ya. Pahami aturan kekuasaan, ya, bertindaklah seperti seorang pemimpin. Terus ada proses kaderisasi, ya, jadi dia mengkader. Jadi dia tidak selamanya dia yang akan memimpin, maka dia akan menciptakan pemimpin-pemimpin lainnya. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menciptakan pemimpin-pemimpin baru untuk melanjutkan apa yang menjadi visinya. Karena memang dia sadar bahwa dia hidup itu tidak selamanya, gitu ya. Maka dia tidak akan selamanya berada pada tempat yang sama, gitu. Dia akan melanglang buana kemana, maka dia harus menciptakan pemimpin di satu tempat itu, mencetak. Jadi apa yang ada di dalam pikirannya itu bisa menyebar luas di semua penjuru dunia. Itu seorang pemimpinnya dan menjaga keseimbangan hidup. Nah, ini ada 5 dimensi kepercayaan ya. Kita harus, kalau kita mau jadi orang-orang yang dipercaya, maka harus punya 5 dimensi ini. Yang pertama adalah integritas. Integritas itu adalah kepercayaan, kejujuran, gitu ya, kebenaran. Dia bisa dipercaya orang, ya, orang menganggap dia bukan seorang pecundang, gitu. Itu adalah integritas. Kompetensi ini biasanya larinya ke kecerdasan ya, atau cerdas ya, bukan pintar ya, tapi kecerdasan. Dia punya kemampuan pengetahuan yang luas ya, paling enggak adalah pengetahuan yang umum gitu ya, dan keterampilan teknis juga interpersonal. Interpersonal itu adalah
saling komunikasi gitu ya dengan orang lain. Terus juga selain kejujuran, kebenaran itu ya itu konsisten ya. Ini akan mengaitkan dengan kehandalan dan kredibilitas serta pertimbangan baik seseorang dalam menangani situasi. Ya, jadi konsisten. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak baik dalam sebuah organisasi atau yang dia pimpinnya, jadi dia mampu konsisten. Kalau kata dia memang tidak, ini sudah sebuah prinsip organisasi ya tidak gitu, tidak bisa diotak-atik ya. Meskipun dengan jalur jalur tadi gitu ya, jalur demokrasi gitu ya, enggak gitu. Kalau namanya prinsip ya prinsip, tidak bisa diotak-atik. Ya, ketidaksesuaian antara kata-kata dan tindakan akan mengikis kepercayaan ya. Katanya begitu, gimana sih gitu ya. Jadi orang udah nggak percaya lagi, katanya harus jujur, katanya harus disiplin, tapi dia tidak konsisten. Nah, itu yang sulitnya. Terus punya loyalitas, keinginan untuk melindungi dan menyelamatkan wajah untuk orang lain ya. Loyalitas itu jadi seorang loyalitas loyalitas itu atau apa ya namanya loyalitas itu adalah kepercayaan, bisa juga ya loyal, orang-orang yang loyal, orang-orang yang percaya gitu ya, orang-orang yang percaya itu tidak bukan hanya bawahan ke atasan tapi atasan juga ke bawahan gitu ya. Jadi tidak hanya seorang bawahan yang percaya pada atasannya, tapi atasannya juga harus percaya dengan bawahannya. Itu adalah loyalitas. Dan keterbukaan ya. Jadi Anda mengandalkan orang untuk memberikan ke Anda kebenaran senyata-nyatanya. Ya, katakan pahit ya pahit. Misalnya organisasi kita sedang diambang kegalauan. Organisasi sedang berada dalam situasi yang panas. Organisasi berada dalam ombang-ambing. Nah, itu dia harus memberikan keterbukaan itu. Tapi dengan cara komunikasi yang sebaik-baiknya yang bisa dipercaya. Nah, tingkatan manajemen kalau bagi seorang pemimpin itu ada di garis depan ya, dia bisa berada di garis depan, ada juga yang berada di garis tengah, ada juga yang di garis atas. Ya. Kalau yang first line itu berarti tingkat manajemennya paling rendah dalam sebuah organisasi ya. Terus kalau menengah dia dapat meliputi berapa tingkatan dalam sebuah organisasi ya. Kalau puncak itu berarti dia sebagai owner kali ya, lebih pada ke sana. Terus keterampilan manajerial. Ini tadi sudah saya katakan bahwa ini adalah konsep pemimpin walaupun dia tidak menyelam secara sedalam-dalamnya terkait manajerial, tapi keterampilan umum ini harus dimiliki ya. Keterampilan konsepnya bagaimana manajerial itu, terus teknik tekniknya seperti apa, terus manajemen waktunya dan membuat keputusan gitu ya. Tingkat kepemimpinan dan gaya yang diperlukan, manajer puncak ya, manajer menengah ya, atau manajer tingkat pertama. Yang paling banyak itu adalah manajer tingkat pertama ya. Ya, kalau manajer menengah itu sedang ya. Kalau manajer puncak itu yang memang segelintir orang. Nah, prinsip hindari pemimpin. Aku iri dan sirik. Ininya apa? Prinsipnya yang harus dihindari oleh seorang pemimpin, rumusnya adalah aku iri, dengki, dan sirik. Maksudnya aku itu tidak keakuan, egoismenya itu diminimalisir. Ya. Apakah saya bisa menerima kritikan? Nah itu. Nah, kalau kita tidak bisa menerima kritikan, ini sulit sekali. Ya, menjadi seorang pemimpin yang baik. Terus iri, apakah saya terlalu suka mencela orang lain? Nah, bawahan pengikut kita sudah mengatakan, sudah memberikan sebuah kinerja, tapi kita tidak mengapresiasinya walaupun sedikit, misalnya. Kemudian yang ketiga dengki. Jika terjadi ketidakberesan, apakah saya menyalahkan semua orang kecuali saya? Ya. Dan yang
Berikutnya, apakah saya berprasangka buruk atau syirik? Ya. Jika ya, maka Anda besar kepala. Oh, ini nanti bisa dites ya masing-masing pada diri kita sendiri. Apakah saya bisa menerima kritikan? Apakah saya terlalu suka mencela? Ya, kalau misalnya hasilnya adalah di atas 2, maka kita besar kepala. Bagaimana untuk mengurangi menjadi orang yang besar kepala? Mintalah teman Anda untuk menyebutkan 4 hal yang tidak baik tentang kita. Dan kita mampu mengkoreksi dari teman-teman terdekat kita ya. Jadi where is no leadership, the nation falls ya. But in an abundance of counselor, there is safety ya. Di mana tidak ada sebuah kepemimpinan yang kepemimpinan nasional ya, yang apa yang false ya, yang jatuh ya, tapi ini tidak ada intinya pokoknya seorang pemimpin itu memang tidak ada yang sempurna gitu ya, tapi kita bisa menjadi seorang pemimpin yang menyempurnakan diri, intinya adalah seperti itu ya. Oke, selesai. Silahkan komen di bawah atau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Boleh di chat WhatsApp dan untuk absensi tetap di link YouTube ini ya. Sekian dari saya mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.